Nah, kita harus melihat kultur budaya. Nah, bagaimana perkembangan masyarakat itu sendiri, bagaimana keyakinan masyarakat itu sendiri, adakah tradisi khusus, bagaimana mengartikan konsep sehat sakit. Ya. Nah, kemudian kita kaji support, adakah dukungan dari profesi lain, masyarakat, bagaimana bentuk dukungan yang ada. Kemudian data statistik yang kita kaji, distribusi usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, penghasilan, pekerjaan, ya, suku, angka mortalitas, morbiditas, itu semua di data statistik kita kaji. Kalau ini bisa diambil data data objektif, ya, yang sebagai data sekunder yang sudah ada di lingkup dalam suatu masyarakat tersebut, ya. Nah, kemudian data lingkungan fisik, ya, data lingkungan fisik yang dikaji adalah masyarakat maupun lingkungan, ya, masyarakat maupun lingkungannya. Nah, di mana seorang perawat melakukan pemeriksaan pada masyarakat dengan berkeliling wilayah, ya, dengan berkeliling wilayah melakukan observasi sekilas. Nah, itu tadi pengumpulan data. Pengumpulan data ini salah satunya pengumpulan data adalah one cell survey, yaitu melakukan pemeriksaan pada masyarakat dengan berkeliling dalam suatu wilayah dengan mengobservasi sekilas. Ini adalah tadi ada di pengumpulan data, 6 jenis pengumpulan data tadi. Nah, kemudian dari hasil tersebut, hasil analisa dari data dasar tersebut dijadikan bahan untuk didiskusikan pada lokakarya mini, ya, di MMD 1 misalnya, musyawarah masyarakat desa, ya, yang pertama. Nah, setelah berkeliling, setelah mendapatkan data, maka kita perawat komunitas melakukan lokakarya mini, mengumpulkan tokoh masyarakat, perangkat desa, pihak puskesmas, ya, bidan desa, tokoh-tokoh agama untuk membicarakan terkait dengan temuan-temuan yang telah dianalisa sehingga dijadikan bahan diskusi pada pertemuan musyawarah masyarakat desa. Nah, kemudian pengkajian data masyarakat. Ya. Nah, pengkajian data masyarakat ini ada memiliki 8 interaksi subsistem, yaitu lingkungan fisik, ya, bagaimana bentuk rumah masyarakat tersebut, ya, kondisinya, halaman rumahnya, bagaimana pembuangan sampahnya, ya, bagaimana sumber airnya, ya, kemudian denah daerah batas wilayah tersebut, bagaimana lingkungan sekitarnya, ya. Kemudian kepadatannya, apakah luas daerah atau jumlah tersebut, ya, jumlah daerah penduduk, jumlah penduduk tersebut dan luas daerah. Nah, bagaimana kualitas udara, tumbuh-tumbuhan, binatang peliharaan, ya, serta dengan alam, ya, terutama juga dengan kondisi air dalam suatu masyarakat tersebut, ya. Ini MCK, ya, mandi dan mencuci di kali, ya, di sungai, itu MCK. Itu yang harus juga kita perhatikan semua. Nah, ini pelayanan kesehatan atau sosial. Apakah ada pusat pelayanan umum, jenisnya, bagaimana karakteristiknya, pemakaiannya, statistiknya, ya, dapat dicapai, diterima, bagaimana tingkat kepercayaannya penggunaan dasar. Ini pelayanan kesehatan. Bagaimana tingkat kepercayaan penggunaan jasa pelayanan kesehatan tersebut. Kemudian kita kaji juga sistem ekonomi, ya, subsistem ekonomi, ya, bagaimana perekonomian, tingkat perekonomian dalam suatu masyarakat, ya, sejauh mana mempengaruhi tingkat kesehatan masyarakat, ya, berapa jumlah pengangguran, persentase masyarakat yang hidup di bawah ke garis kemiskinan, ya, pendapatan per bulan, itu semua harus dikaji. Ya.
kemampuan daya beli masyarakat, terutama di bidang kesehatan. Nah, ya. Kemudian keamanan dan transportasi juga, politik dan pemerintahan, ya, eh, di mana politik dan pemerintahan keamanan transportasi ini bagaimana keadaan masyarakat, pelayanan keamanan, tingkat kriminalitas, jenis transportasi yang ada, bagaimana situasi jalannya, apakah dekat dengan pelayanan kesehatan, dan bagaimana cara mencapai masyarakat tersebut, ya, sampai di pelayanan kesehatan. Nah, terkait dengan politik dan pemerintahan, ya, bagaimana struktur organisasinya di masyarakat, apakah ada peran serta partai politik dalam pelayanan kesehatan, adakah apa namanya, taman tanaman toga, ya, toma, atau ada tempat berkumpul masyarakat. Ya. Di komunitas itu sendiri, ini subsistem yang keenam, ya, bagaimana masyarakat memperoleh informasi. Apakah ada papan informasi, jenis perkumpulan atau pertemuan yang ada, atau ada alat komunikasi. Ya. Nah, kemudian pendidikan, di pendidikan itu di mana persentase masyarakat yang sekolah, apa saja pendidikan yang tersedia di masyarakat, apakah masyarakat memerlukan pengetahuan khusus, ya, tersedia sarana pendidikan khusus, ya, siapakah penggunanya, dan bagaimana karakteristik pendidikan suatu tersebut. Ya. Oke. Yang kedelapan ini rekreasi. Ya, kita harus mengkaji rekreasi masyarakat, ya, bagaimana persepsi atau pendapat masyarakat tentang rekreasi, ya, serta tempat yang sering digunakan, fasilitas rekreasi yang ada, apakah terjangkau oleh komunitas di mana anak-anak itu bermain. Nah, kemudian persepsi, ya. Persepsi warga masyarakat, bagaimana perasaan warga terhadap masyarakat, apakah yang mereka anggap sebagai kekuatan masyarakat, apa yang mereka anggap sebagai masalah masyarakat. Nah, kita sebagai perawat saat mengkaji, kita mengajukan pertanyaan kepada warga dari berbagai kelompok yang berbeda, jangan satu kelompok saja. Jadi kita harus melakukan berbagai kelompok berbeda, dan perawat harus membuat catatan tentang siapa dan apa jawabannya. Ya. Kemudian persepsi kita, itu tadi persepsi warga, ya. Sekarang persepsi kita, pernyataan umum, ya, pernyataan umum tentang kesehatan masyarakat setempat. Apakah kekuatannya, masalah dan potensial masalah apa yang ada dalam potensial masalah apa yang perawat dapat identifikasi, ya, potensial masalah. Kemudian melakukan pengkajian. Nah, dengan melakukan penyebaran instrumen pengkajian, baik itu di puskesmas, ya, maupun di Pokja Kesehatan. Nah, dari hasil pengkajian tersebut, kemudian di data, ya, ditabulasi. Nah, tabulasi, disortir apabila ada data yang dianggap kurang baik, tidak dibutuhkan, maka dalam bagian tersendiri itu serta dianalisis permasalahannya berdasarkan data yang ada. Kemudian disajikan dalam bentuk grafik, tabel, dan diagram. Nah, serta dianalisis permasalahannya berdasarkan data yang ada. Itu inti dari pengkajian. Oke, cukup sampai di sini terkait dengan proses suang keperawatan di pengkajian keperawatan. Kita lanjutkan di video berikutnya terkait dengan analisis datanya, ya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.